Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang fundamental banget dalam dunia sales. Gimana caranya kita bisa mengubah proses jualan dari yang tadinya cuma pamer produk, jadi mendiagnosis masalah. Percaya deh, ngertiin pelanggan itu jadi kunci utamanya. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan penting ini. Coba deh, jujur aja, siapa yang pernah ngalamin? Kita udah presentasi panjang lebar, fitur produk udah disebutin semua. Ujung-ujungnya tetap ditolak. Sebenarnya apa sih yang salah? Nah, ini dia nih jawabannya. Sering banget kesalahan paling umum itu kita buru-buru nawarin obat alias produk kita. Padahal kita belum benar-benar tahu penyakitnya apa. Kita belum mendiagnosis masalah yang sebenarnya dihadapi pelanggan. Ini nih, kesalahan nomor 1 dalam penjualan. Langsung tembak solusi itu. Wah, ibaratnya kayak dokter yang salah kasih resep. Ini udah kayak malpraktek, tau nggak? Dan hampir pasti hasilnya ya penolakan. Bukan karena produk kita jelek, tapi karena kebutuhannya itu belum ada. Si pelanggan belum ngerasa, wah gue butuh ini banget. Jadi gimana dong solusinya? Kuncinya itu ada di perubahan mindset. Kita harus berhenti jadi penjual biasa dan mulai berpikir seperti seorang dokter. Ingat kan, tugas utama dokter itu bukan jualan obat, tapi apa? Yap, mendiagnosis masalah pasien dengan akurat. Nah, lihat deh perbedaannya. Di sini jelas banget kan? Penjual biasa itu fokusnya ke dalam. Produk saya bisa apa aja. Mereka ngomong, mereka sebutin fitur, mereka dorong produknya. Tapi dokter penjualan, fokusnya keluar. Anda butuhnya apa? Mereka bertanya, mereka mendengar, mereka mendiagnosis. Ini pergeseran dari mendorong jadi membimbing. Beda banget kan? Proses diagnosis ini ada istilah kerennya loh, yaitu fact-finding atau pencarian fakta. Dan ini bukan sekedar nanya basa-basi, kabar gimana, bukan. Ini tuh proses investigasi mendalam buat nemuin apa sih tujuan mereka, apa tantangannya, dan yang paling penting, apa motivasi tersembunyi di balik semua itu. Oke, cukup teorinya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, prakteknya. Anggap aja kita sekarang mau buka tas dokter kita, dan di dalamnya ada 2 alat super ampuh buat mengungkap kebutuhan pelanggan. Pasti udah pada sering dengar kan tantangan klasik ini? Coba jual pulpen ini ke saya. Nah, ini contoh yang pas banget buat nunjukin gimana kita bisa menciptakan kebutuhan saat itu juga, bahkan buat barang sesimpel pulpen. Ada 2 pendekatan jenius nih buat jawab tantangan ini. Yang pertama, pendekatan permintaan. Ciptain urgensi. Bikin si calon pelanggan butuh pulpen itu detik itu juga. Contohnya, tolong tanda tangan di sini Pak, penting banget. Nah, yang kedua, pendekatan nilai. Ciptain nilai yang nggak bisa ditolak. Jadi, pulpen murah ini dibundel sama sesuatu yang super berharga. Misalnya tiket seminar. Jadi intinya, kita tuh nggak beneran jual pulpen. Kita jual solusi atau kita jual nilai tambah. Keren kan? Selain teknik tadi, ada juga nih 3 pertanyaan ajaib. Simple tapi powerful. Pertama, apa yang paling Anda sukai? Ini buat cari hal positif. Kedua, apa yang paling ingin Anda hindari? Nah, ini buat gali pain points-nya. Dan yang ketiga, ini dia kuncinya. Supaya Bapak Ibu mau, syaratnya apa aja ya? Wow, ini beneran kayak dapat contekan langsung dari pelanggan soal gimana cara ngedeal sama mereka. Oke, kita udah ngomongin soal teknik. Tapi, diagnosa yang paling jitu itu yang bisa nembus lebih dalam lagi. Bukan cuma kebutuhan praktis, tapi juga kebutuhan psikologis manusia yang paling mendasar. Kalau solusi kita bisa nyambung ke level ini, wah, daya tariknya bakal berkali-kali lipat. Ini dia 6 kebutuhan inti manusia. Ada kepastian, rasa aman. Variasi, biar nggak bosan. Signifikasi, biar merasa penting. Cinta dan koneksi, rasa memiliki. Pertumbuhan, jadi lebih baik. Dan kontribusi untuk membantu orang lain. Coba deh kita refleksikan, produk kita itu memenuhi kebutuhan yang mana? Apa produk kita ngasih kepastian lewat garansi? Atau ngasih rasa signifikan karena ini edisi terbatas? Makin banyak kebutuhan ini yang bisa kita penuhi, penawaran kita bakal makin sulit ditolak. Oke. Diagnosa udah beres. Kebutuhan pelanggan udah kita kantongin, terus gimana nih cara ngejembataninnya ke produk kita? Gimana caranya pindah dari diagnosa ke solusi tanpa kelihatan maksa? Nah, ini dia langkah krusial terakhirnya. Coba deh, perhatiin kalimat sakti ini. Oke Pak, jadi berdasarkan yang tadi Bapak ceritain, sepertinya Bapak butuh X dan Y ya? Nah, kalau saya punya solusi yang bisa ngasih persis seperti itu, apa Bapak bersedia dengerin sebentar? Keren banget kan? Kita rangkum kebutuhan mereka, itu nunjukin kalau kita dengerin. Terus, kita minta izin. Ini bikin pelanggan ngerasa dihargai dan mereka yang pegang kendali. Jadi, mereka lebih terbuka buat dengerin. Dan saat itulah, dinamikanya berubah total. Kita udah nggak lagi di posisi menawarkan atau bahkan memaksa. Kita ada di posisi membantu. Kita bukan lagi sales yang ngejar target, tapi kita adalah seorang konsultan,
seorang advisor terpercaya yang tulus mau bantu mecahin masalah mereka. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Selama ini, kita ini sebenarnya siapa? Seorang penjual atau seorang pemecah masalah? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing.